Dalam sejarah, selalu ada suara-suara yang berusaha mengaburkan salib. Salah satu klaim yang muncul, terutama dari sumber-sumber di luar iman Kristen, adalah ide bahwa bukan Yesus tetapi Yudas Iskariot yang disalibkan. Tapi, apa dasarnya? Dan sejauh apa kebenarannya? Pertama, mari lihat fakta. Semua sumber Kristen awal, baik Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan surat-surat Paulus, secara konsisten mencatat Yesus dari Nazaret disalibkan, mati, dan bangkit. Tidak ada satupun catatan kuno Kristen yang menyebut Yudas menggantikan Yesus di kayu salib. Lalu dari mana klaim ini muncul? Beberapa abad setelah peristiwa salib, beberapa teks gnostik dan apokrif seperti Injil Yudas mulai beredar. Tapi catatan ini, ditulis ratusan tahun setelah kejadian, sekitar abad kedua atau ketiga, ditolak oleh gereja, mula-mula sebagai ajaran sesat dan penuh dengan spekulasi mistis yang bertentangan dengan kesaksian para rasul. Bahkan Injil Yudas tidak secara jelas mengatakan Yudas yang disalibkan. Itu lebih menekankan tafsiran mistik tentang penggantian yang tidak ada dasarnya dalam sejarah. Selain itu, ada juga pengaruh dari beberapa tafsiran Islam abad pertengahan yang mengatakan bahwa seseorang dibuat serupa dengan Yesus dan disalibkan menggantikannya. Namun, teks Al-Quran sendiri tidak menyebutkan nama Yudas dan ditulis lebih dari 600 tahun setelah peristiwa salib. Sumber primer paling dekat dengan peristiwa salib, Injil, tulisan para saksi mata, semua satu suara, Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus bangkit. Dan apa yang terjadi pada Yudas? Alkitab dengan jelas mencatat, Yudas menyesal, mengembalikan uang hasil pengkhianatannya, dan mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Matius pasal 27 ayat 5. Kisah para rasul juga mencatat, dengan uang kejahatannya itu, Yudas membeli sebidang tanah. Di situ ia jatuh tertelungkup, perutnya terbelah, dan semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Akeldama, artinya tanah darah. Kisah para rasul pasal 1 ayat 18-19. Perhatikan, semua penduduk Yerusalem mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa kematian Yudas adalah fakta publik yang diketahui luas. Ia tidak pernah menggantikan Yesus di salib. Ia adalah pengkhianat, bukan korban salib. Mengapa penting meluruskan ini? Karena di balik semua upaya mengaburkan fakta, ada satu kebenaran yang tetap berdiri. Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus pasal 15 ayat 3. Bukan Yudas, bukan orang lain, hanya Yesus, hanya Dia yang memenuhi nubuat, hanya Dia yang memikul dosa dunia, hanya Dia yang bangkit untuk memberi hidup yang kekal. Salib bukan kecelakaan sejarah, salib adalah pusat rencana penyelamatan Allah dan kebenarannya tidak bisa dipalsukan.